besar ini Pak. Kalau 2 minggu kemarin kan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah mungkin kalau di PSBB Senin besok aspek apa lagi yang diperketat nih? Jadi begini, kemarin memang itu PKM itu kita laksanakan sebagai implementasi dari peraturan gubernur ya nomor 15 tentang ada kurang lebih 3-4 pembatasan itu, baik itu soal moda transportasi, kemudian di fasilitas umum, dan kemudian beberapa lagi pembatasan-pembatasan lain ya. Tapi setelah kita evaluasi, ternyata memang dalam perkiraan ya analisa epidemiologi itu, maka Ambon ini itu puncak COVID itu akan berada sekitar minggu keempat dan minggu pertama bulan Juli ya. Nah, sehingga bersamaan dengan itu lalu kita ajukan permohonan PSBB. Nah, puji Tuhan bahwa Kementerian Kesehatan itu lalu menyetujui penyelenggaraan PSBB untuk Ambon, dan setelah kita sepakati, setelah mempersiapkan seluruh kondisinya itu, disepakati untuk PSBB ini mulai berlangsung nanti tanggal 22 ya, hari Senin sampai dengan 14 hari ke depan ya. Nah, PSBB kali ini memang dia tentunya agak berbeda dari pembatasan kegiatan masyarakat. Berbedanya di mana dia akan lebih tegas dan lebih rinci lagi mengatur tentang hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ada 6 pembatasan itu. Pertama, pembatasan di sektor pendidikan. Yang kedua, pembatasan di sektor keagamaan. Ketiga, pembatasan di sektor sosial budaya. 4, pembatasan di sektor tempat-tempat kerja ya. Kemudian kelima itu pembatasan di sektor sarana dan fasilitas umum ya, dan pergerakan masyarakat untuk transportasi ya. Nah, seluruh pembatasan ini itu sudah diatur secara detail dalam peraturan wali kota yang telah diterbitkan, yaitu peraturan wali kota nomor 18. Ini merupakan peraturan pelaksanaan dari PSBB ya, yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan. Nah, pembatasan bagaimana saja? Misalnya ya, untuk kegiatan-kegiatan dan fasilitas umum misalnya, itu pasar ya, pasar rakyat, semua pasar yang ada di Ambon, apakah itu di Mardika, Batu Merah, di Benteng, di Wayame, di Cokro, kemudian di Paso, itu semua itu diberikan kesempatan untuk beraktivitas mulai dari pagi ya, jam 5.30 pagi sampai dengan jam 6 sore. Jadi jam 6 sore lagi itu sudah betul-betul close, tutup semua bis ya. Dan petugas akan mengadakan pengawasan untuk itu. Nah, untuk Pasar Mardika dan Batu Merah juga sama jam 6. Kenapa? Serentak dengan tutup itu, maka seluruh kawasan itu juga kita tutup, termasuk itu terminal ya. Karena dengan tutupnya pasar itu, kita berharap mobil-mobil angkot tidak lagi akan masuk keluar, sehingga itu kita akan blokir betul di depan, sehingga mobil-mobil angkot itu akan beradaptasi untuk nanti akan selesai pada jam 7 ya, jam 7 malam itu misalnya begitu. Jadi kalau untuk transportasi dibatasi sampai jam 7 ya Pak? Transportasi jam 7 ya, jam 7 baik itu angkot maupun nanti juga untuk kendaraan-kendaraan pribadi. Oke. Ya, Pak Wali, kalau untuk di areal-areal publik, tempat-tempat umum, nah itu juga akan lebih ditegaskan di situ bahwa tidak boleh berkumpul atau berkerumun, ataukah pakai jam juga nih untuk ya. masyarakat? Jadi pertemuan maksimal itu 5 orang ya, 5 orang, dan kalau lebih daripada itu juga perwali memberikan ruang untuk petugas bisa mengambil tindakan, antara lain dengan penyemprotan dengan mobil pemadam kebakaran misalnya begitu. Nah, kemudian juga rata-rata itu seluruh aktivitas kegiatan itu ditutup pada jam 9 ya, rata-rata itu. Tapi nanti jam 11 malam itu larangan untuk betul-betul keluar rumah ya. Jadi jam 11 lagi betul-betul Ambon itu akan berlaku jam malam, dan tidak boleh lagi orang untuk berjalan ke sana kemari, kecuali kalau mereka memiliki izin resmi dari gugus tugas. Pak Wali, ini kan sudah berskala besar, nah tentu berbeda dengan PKM 2 minggu sebelumnya. Ini juga menyangkut dengan aparatur yang nanti diturunkan ke lokasi-lokasi yang akan menjadi tempat pengawasan. Apakah nanti ada penambahan
aparat dari pemerintah Kota Ambon sendiri atau tim gabungan sendiri, Pak? Tadi kita sudah rapat koordinasi secara teknis, ya. Nah, selain gugus tugas ini ada tim pengendali yang dipimpin oleh Pak Wakil Wali Kota, kemudian Pak Wakapolres dan Pak Dandim, Pak Kasdim, ya. Lalu kemudian pelaksana di lapangan itu Kasat Pol PP dan Kepala Badan Bencana. Nah, dibantu dengan kurang lebih 7 koordinator bidang, dan koordinator bidang itu juga dibagi kepada sub koordinator masing-masing dengan tugasnya, ya. Misalnya di fasilitas umum, siapa tanggung jawab di pasar, siapa tanggung jawab untuk toko-toko, siapa tanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan umum lain. Itu semua sudah diatur, ya. Kemudian sudah disusun juga itu dia punya SOP, ya, standar operasionalnya itu, sehingga betul-betul seluruh ini akan bekerja dengan standar itu, dan personil yang direkrut juga relatif cukup banyak, ya, cukup banyak, yang terdiri dari pemerintah kota dan di backup oleh TNI dan Polri. Oke, baik. Pak Wali, ini kan sudah berkala besar, berarti kalau nanti ada yang masyarakat yang masih melanggar, apakah ada sanksi untuk para pelanggar kebijakan ini? Jadi sanksinya itu ada 3, ya, bisa sanksi administratif, kemudian bisa sanksi denda, dan sanksi penerapan hukum, ya. Sanksi administratif itu teguran sampai dengan cabut izin, ya. Tapi sanksi denda itu mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp30 juta. Rp50.000 itu di mana? Rp50.000 kalau kedapatan di jalan oleh petugas saudara tidak memakai masker, itu bisa dikena charge, ya, Rp50.000. Sedangkan yang Rp30 juta itu bagi usaha-usaha yang memang melanggar jam malam misalnya, ataupun juga tidak memperhatikan disiplin, ya, protokol kesehatan misalnya. Diperingatkan, kalau sampai tidak, itu akan dikenakan charge itu. Siapa yang melaksanakan itu? Itu adalah ASN PPNS, ya, dari pegawai negeri sipil penyidik, ya, yang ada di ASN. Itu ada di Pol PP, ada di Perhubungan, ada di Indak. Nah, itu semua terlibat dalam rangka tindakan sanksi itu. Oke, baik. Pak Wali, ini terkait pergerakan orang, tapi untuk dalam kota sendiri kan sudah jelas warga kota sudah dibatasi sesuai jam. Nah, ini terkait dengan penduduk di kecamatan perbatasan dengan Kota Ambon dari 3 kecamatan yang masuk wilayah Maluku Tengah. Akses masuk keluarnya ini bagaimana? Apakah dipertegas lebih ditambah syaratnya ataukah cukup dengan menunjukkan semacam KTP saja, Pak? Jadi memang ini dalam perwali ini kita atur juga bukan seorang yang masuk, orang yang keluar, orang Ambon yang keluar pun juga nggak boleh, ya. Jadi orang yang Ambon yang mau keluar ke Maluku Tengah itu juga harus dilengkapi dengan bukti rapid test, kemudian tujuannya, apakah ada undangan dan sebagainya, ya. Sedangkan yang masuk pun juga itu kita perketat, ya. Perketat. Kalau kemarin itu kan cukup dengan KTP saja. Nah, sekarang enggak. Mereka yang berakses ekonomis di kota itu sudah dibekali dengan identitas, ya. Identitas, ada kartu. Mereka yang di pasar terutama ada kartu jati diri, tapi mereka juga wajib untuk melampirkan surat keterangan kesehatan, ya, dari puskesmas setempat dan surat keterangan daripada raja atau kades bahwa mereka itu bekerja di Ambon dan sebagainya. Oke, baik. Pak Wali, ini juga kan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten perbatasan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Apakah ini juga sudah ada langkah koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah? Ya, kita juga sudah koordinasi dengan Passekda Provinsi, dan diharapkan Passekda itu meneruskan itu kepada para sekda, ya, yang ada di kabupaten kota, teristimewa kepada ini sekda-sekda yang bertetangga. Tapi juga sekda-sekda yang lain perlu, ya. Kenapa? Karena ini banyak orang juga akan masuk ke Ambon. Nah, bagaimana supaya mereka bisa masuk ke Ambon? Kita juga sudah siapkan itu aplikasi online izin, sehingga bisa saja orang mengisi di aplikasi itu. Waktu dia masuk, kita sudah punya data untuk itu. Baik, Pak Wali, terima kasih atas keterangan. Semoga ini juga menjadi referensi